Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin pernah saya nyampaikan beberapa hal di sini, entah di mana. Kalau memang kebetulan ada, kita sambung kaji itu. Tidak satu pun manusia yang tidak tertanam dalam jiwanya kalau dia akan dimintai pertanggungjawaban hidup. Setelah itu kita akan didudukkan oleh Allah, akan ditentukan tempatnya. Lalu ada lagi satu keyakinan, kita yakini bahwa ada kehidupan sesudah mati. Kalau kehidupan itu bukan sekedar hidup, tetapi hidup dan melalui proses. Semua kita tanpa kecuali. Yang kedua, mungkin di antara kita ini ada yang sudah 60 tahun dia mendekatkan diri kepada Allah. 50 tahun, 60, mungkin ada yang sudah 70 tahun. Kira-kira apa yang dapat sama kita? Saya ulangi, 60 tahun kita sholat atau 50 tahun? 50 tahun, 1 tahun, 360 hari, 1 hari 5 kali. 5 kali 360 kali 50. Sholat. Apa yang dapat? Kenapa? Padahal Allah sediakan sholat itu sarana tempat kita minta tolong. Yang kedua, jarang sekali sholat itu yang kita lakukan bertolak dari sebuah kesadaran. Atau jarang sekali bertolak
Salat kita lakukan itu dari keimanan. Tapi kita merasa ada kewajiban. Kalau kewajiban yang hanya terasa, berarti salat kurang penting. Bahasanya yang penting salat. Salat itu bukan yang penting. Bukan yang penting salat, tapi salat itu sesuatu yang penting. Lima 50 tahun berbedalah. Masing-masing kan kalau tanya apa umur bapa mulai salat nak tinggal ya betullah. Oh, kikiola 50 tahun sampai kini dan salat. Sebelah kau contoh 7. Apa yang dapat sama kita? Apa baru janji Allah dari solat yang kita lakukan itu, lalu kita terima dari Allah? Mungkin saya berani mengatakan tidak jelas. Karena sholat itu hanya kita kerjakan bagaimana hutang selesai. Kewajiban dilaksanakan. Bahkan Allah pesan itu. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Dalam surat 18 ayat 110. Ujungnya. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Sekali jangan kamu persekutukan Allah di dalam beribadah. Gimana cara syiriknya itu? Ibadah itu ibadah pokok yang kita kerjakan itu sholat dia. Allah pesan jangan persekutukan Allah dalam beribadah itu. Kita mencari nih sesuatu dengan sholat kita nih. Karena Allah bilang, contoh dalam surat 2 ayat 45. Bunyinya, wasta'inu bis sabri was shalah. La kabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau di ayat 153-nya dalam surah 2 masih ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Ista'i, hai jadikanlah penolongmu atau mohonkanlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Uang minta tolong tuh kikio uang butuh atau tolong, pasti dia butuh sesuatu. Tidak disuruh sholat dulu. Cari sesuatu yang kita inginkan, minta tolong kepada Allah dengan sholat itu. Di ayat 110 surah 18 itu hati-hati. Jangan sampai ada syirik dalam. Syirik itu kan 3. Besar, kecil, syirik tersembunyi. Syirik khafi. Syirik khafi itu bisa masuk ke syirik besar, bisa masuk ke syirik kecil. Nah, kita perdalam sedikit. Ada satu titik di dalam sholat itu Rasul sebut sujud. Aqrabul abdu ila rabbihi fahuwa sajid. Dan disitulah titik kedekatan kita kepada Allah.
Situ titiknya. Bahkan di dalam surat Taha atau surat 20 ya? Iya, Taha 20 ayat 11. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada zat melainkan aku, beribadahlah kepadaku. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Dirikan salat untuk mengingat Allah. Ada enggak itu tuh? Kalau bisa kita menjadikan dalam hidup kita itu salat itu adalah sebuah yang penting, sudah banyak perkara yang sudah selesai. Tapi pernah kita mendengar hadis mungkin disampaikan saudara kita, anta palaisa minni la yadkhulul jannah. Apa itu? Ibadah yang kita kerjakan tidak ada contoh sebelumnya. Kita merasakan ibadah itu khusyuk, kita rasakan ibadah itu tekun dengan cara taat dan sungguh-sungguh, tapi ditolak. Sayang kalau sudah 60 tahun sholat ditolak. 60 tahun itu kan tidak balik joliru. Kepinis jeliru. Istilah uang kakao jauh, perlombaan lari, lah nampak finisnya. Cuma belum sampai. Tadi kita kaji di awal, kalau sudah finish atau mati, tertanam keyakinan ini bahwa kita masukkah ke surga atau masukkah ke neraka. Kalau tak tahu surga mana nyuruh, tak tahu suonya di surga tak curu mana nyuruh, pasti di neraka. Saya ulangi, penduduk neraka itu sudah ada dari sekarang. Penghuni neraka itulah ada dari kini. Kenapa begitu mudah dituduh? Syarat masuk neraka itu tidak ada. Kenapa tidak disebut penghuni surga itu sudah ada walaupun dia mati lagi sujud? Tidak boleh kita katakan dia masuk surga. Itu hanya ciri mati husnul khotimah. Ciri-ciri. Ciri-ciri itu kan tidak selamanya menunjukkan bendanya. Sama nganyi orangnya mancam. Loin pelampung deh. Tanda apa tuh? Tanda lawak kan? Leh setiap sintak bekok ngonai roh. Tidak selamanya ciri itu menunjukkan isinya. Kenapa tidak disebut penghuni surga sudah ada? Penghuni surga itu punya syarat. Penghuni neraka tidak punya syarat. Maka seenak-enaknya saja, mau narkoba, mau azan orang, mau hadir berjamaah, mau hadir dia pengajian, mau berbuat keonaran, mau sibuk saja urusan tak penting. Banyak sekali kelompok itu. Dan kelompok-kelompok orang yang tunduk dan dekat kepada Allah, walaupun statusnya masih taat, kita ini taat nih. Saya berani katakan taat, karena tak mungkin, berapa kali tinggal salat seminggu kok? Tidak mungkin pertanyaan itu. Pak Haji minggu watang berapa kali tinggal salat? Tidak mungkin. Karena kita sudah taat. Ketaatan kalau tidak lahir dari keimanan, ketaatan itu jadi konsumsi setan. Tak apa-apa je kaji awak mai. Ketaatan itu jadi konsumsi setan. Makanya di dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 573, panjang sekali hadis itu. Kita ini ditunggui oleh syaitan. Ditunggui semua, kita ditunggui setan. Kapan setan itu pergi dari kita? Tak kala azan.
Azan di sini setan perginya, satu dari orang azan, yang kedua dari orang yang mendengar azan dan menjawab azan itu. Kalau tidak jawab denyo, basamo-samonya jadi setan. Inyo dan setan asli. Setan tuh banyak. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy summa la yuqsirun. Dalam surat 23 itu. 4 ayat terakhir. Setan tuh banyak saudara-saudaranya. Mereka kompak berbuat menyesatkan orang dan tidak pernah henti-henti menyesatkan orang. Kenapa berani saya mengatakan orang taat itu konsumsi setan? Dia merasakan kewajiban yang dibebankan kepadanya adalah kewajiban yang dinilai kewajibannya. Nah, dia merasakan bahwa di kewajiban itu harus dirasakan saya butuh sesuatu di situ. Disinilah tempatnya. Apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi? Allah jelaskan salat itu kul haza baini wa baina, kata, ada di antaraku dan umatku. Dan kalau kita kerjakan salat itu dengan khusyuk, maka apa saja yang bahagian hambaku, bukan umatnya, apa saja yang bagian hambaku akan kuberikan semuanya kepada mereka. Itu tadi 50 tahun kita sholat, apa bo yang dapet dakwah dari janji sholat itu, apa bo yang dapet? Sholat itu ada di dalam rukun Islam, bukan dalam rukun iman. Sholat itu ada dalam rukun Islam. Bersahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Kalau iman, tidak ada amalnya. Dia hanya melahirkan orang yang beramal. Saya ulangi, jangan salah paham. Iman itu tidak ada amalnya. Iman itu hanya melahirkan orangnya untuk beramal. Maka ada istilah amal soleh. Ada amal kebaikan, ada amal soleh. Ada amal keburukan atau amal jahat, pekerjaan jahat. Kapan amal itu dinilai amal soleh? Apabila dikerjakan oleh orang yang keimanannya benar. Dan kapan Allah menilai itu hanya sebuah kebaikan, amal kebaikan? Kebaikan dikerjakan oleh orang yang tidak sempurna keimanannya. Mereka itu akan dihisap, mereka itu akan ditimbang amalnya. Kalau orang soleh tidak dihisap dan tidak ditimbang, mereka langsung ke surga. Jadi kita harus tahu membedakan mana amal kebaikan dan mana amal soleh. Sama mencari anak soleh itu, anak yang soleh, yang mendoakan dua orang ibu bapak. Lalu sekarang punya anak 5, berdoa semuanya. Itu anak soleh? Ya enggak. Itu anak baik. Kalau mampu kita mengatakan anak itu anak soleh, cek dulu keimanannya. Benar enggak dia? Bagaimana hafalannya? Bagaimana kewajibannya? Ketundukannya, kesopanannya, kesantunannya. Di tengah masyarakat jadi panutan atau jadi perusak. Gitu. Lihat semuanya. Lihat semuanya. Itu dilahirkan oleh keimanan. Kalau dia beramal, itulah anak soleh dengan amal soleh. Mati dia tidak dihisap, itu langsung ke surga. Dulu pernah di sini mungkin kita lahir Allah kotak jadi 2, kita mati Allah kotak jadi 3. Wallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dan dari ciptaanku itu kata Allah ada mereka yang kafir, ada mereka yang beriman. Itu bisa cek di mana-mana. Bahkan cek di rumah kita bisa jumpa itu.
Bapa uang anak-anak awak go yang taat, bapa uang yang ingkar kepada Allah itu. Dan setelah mati dibagi 3. Golongan kanan, golongan kiri, dan orang yang pertama beriman dan dipertahankannya atau istiqomah dia dengan keimanannya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Amal soleh dan amal kebaikan. Bisa tidak kita menentukan yang kita lakukan? Contoh sholat tadi itu. Adakah dinilai oleh Allah semua kita yang sholat tadi itu sholat orang soleh kah atau tidak? Kalau kita mau cek kalau itu tergolong kepada sholat orang soleh, mereka harus jelas keimanannya. Karena Allah sebut di dalam surah 8 ayat 4, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dengan demikian yang itulah orang-orang yang keimanannya sebenar-benar beriman. Mereka akan diangkat derajatnya, diampuni dosanya dan mendapat rezeki yang mulia. Siapa mereka itu? Ada 5 syaratnya. Pertama, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zad wa iza allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, gemetar badannya. Ini terbukti pada saat Abu Bakar As-Siddiq sholat itu. Dalam sejarah diucapkan waktu diangkat takbir Allah, tangan menggetar, gitu. Bergetar dia. Allah. Kalau awak Allah Akbar. Seakan hanya menyebut saja tanpa kita dalami. Padahal angkat tangan, sebut Allah yang maha besar itu. Wa yada'u yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Iza qama ila shalah i'tadala qa'iman. Yarfa'u yadayhi mankibaihi summa kabbara. Wa yada'u yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Kaidahnya seperti itu dan menurut hadis Rasulullah. Hanya di situ saja. Kenapa Umar itu sholatnya sampai Allah, Abu Bakar ya, Allah Akbar. Dalam sejarah itu gemetar dia. Menggegeknya nyabi Allahu Akbar. Sama juga dengan Ali bin Abi Thalib. Begitu juga generasi sudahnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau kita kan enggak Allah. Pernah dengar Taman Nina? Dia itu harus punya persendian. Jelas yang kita buat itu. Kenapa harus dirinci perlakuan ibadah itu? Karena di dalam ibadah itu ada sesuatu yang kita ingin dapatkan. Apa pertama? Ridho Allah. Salat kita akan berdialog dengannya. Salat kita akan sujud dan tunduk kepadanya. Salat akan kita jatuhkan otak kita dan ditinggikan bokong kita gitu. Wah bukan utak bawa kunciri awak salah dati gitu. Waktu sujud kan itu tuh. Apa yang kita baca di situ? Kita hina-hinakan diri kita. Sekali lagi 50 tahun saudara, apa yang kita dapat? Yakin kita sholat kita diterima? Sholat itu wajibnya ada. Sholat itu sahnya ada. Sholat itu diterimanya ada. Sholat itu ada bacaannya. Sholat itu ada gerakannya. Sholat itu ada hikmahnya. Maka pernah kita lihat seseorang sholat zuhur sama-sama 4 rakaat.
rukun dan syaratnya sama, bacaannya sama, waktunya sama. Yang ini selesai 2 menit, yang itu tidak selesai 5 menit. Kenapa? Apa bedanya? Apa bedanya itu? Ada yang melaksanakan sholat itu dengan hati. Mereka menganggap penting sholat itu. Bukan yang penting sholat. Kalau berbahasa yang penting sholat, asal jadi itu. Yang penting sholat. Tapi kalau sholat itu penting, setar kita, berusaha kita, melajak awak salam berbuat. Periksa pakaian luar dalam itu. Jadi lu parfum dalam lah tigoi nak bercuci kai. Siapa yang periksa kain di dalam? Yang tahu kita itu. Maka dalam surah Al-Mudatsir ayat 4 Allah sebut wasiyabaka fatahhir katanya. Hai orang berkumul, Nabi Muhammad tuh bangunlah, ingat Allah. Jauhkan permusuhan. Pakaianmu bersihkanlah. Kepada orang tidur tuh pakaianmu bersihkanlah. Kan dalam surat 73 Allah nyebutnya seperti itu. Kenapa kita tidak tahu pakaian itu bersih atau tidak waktu kita tidur? Jadi jangan langsung bau wuduk ya langsung sholat, jangan. Di situ kelemahan karena sholat itu tidak kita anggap penting. Yang penting sholat saja. Nah, sholat sudah. Engkau sholat pertama dan tuh. Yang penting sholat. Bukan yang penting sholat. Sholat itu penting. Ada bezor kan? Banyak beda itu. Jika kita mampu menjadikan sholat itu penting, maka kita akan mencari apa yang terkandung dalam sholat, apa dasar sholat itu kita kerjakan. Perintah sudah ada tadi. Tentukan dulu kemauan kita apa. Maka bahasanya ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Di ayat 45-nya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Hal demikian berat katanya. Apa yang berat itu? Sabar dan salat itu. Kalau sabar dan salat itu tidak mampu kita jadikan penolong, ulah apa? Ulah kita tidak paham gimana tata, pola, kaifiat, kewajiban, nilai kewajiban yang dibebankan kepada kita masing-masing. Kita hanya tahu rukun, cukup rukun dan syarat sah, boleh. Setiap kebaikan Allah balas pahala 10. Allah cerita dalam surat 6 ayat 160. Man jaa bil hasanah falahu asru amsalihha. Barang siapa mengerjakan satu kebaikan, maka kebaikan itu dilipat jadi 10. Salat maghrib tadi itu dinilai kepada kita 10 kali salat maghrib. Kita berjemaah 27 lipat ganda. Dikali lagi 10. Padahal Rasulullah menyampaikan jika salat kita itu khusyuk dikerjakan sesuai dengan kaidahnya, pahalanya sama dengan sebanyak benda langit, benda yang ada di langit. Allahu alam, yang tahu kita benda di langit itu cuma 2 saja, malaikat dan Baitul Ma'mur. Selebihnya wallahu alam. Kita tidak pernah tahu itu. Tapi malaikat jauh jumlahnya lebih banyak dari manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gimana caranya itu? Kita usia sudah 50 tahun. Sudah 60 tahun. Pak Haji Bapak umur? Hah? 7? Masya Allah. 71. Tidak kan mau jadi 7 boleh dulu kan? Tetap 71. Intinya apa? Seperti tadi kita sebut, cenderung atletik, batas finish itulah nampak. Cuma lalu sampai lah. Adakah kita ini akan menjadi antrian golongan kanan atau antrian golongan kiri? Saya tadi bilang,
penghuni neraka tuh sudah ada orangnya. Azan atau gimana? Azan? Lanjut. Berarti tidak lama lagi. Nyu kalau babuni sekali lagi kau azan sekali lagi komat nomornya. Sekali lagi kau nebongi lir kan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ambil saja nih Pak Haji, 71 tahun. Semua kita berbeda. Orang yang betul-betul sudah tertanam ketaatan. Seorang yang taat, ilmunya didapat dari faktor keturunan, ibadahnya tidak terasa. Kenapa demikian? Keturunan itu tidak baik untuk penjabaran ilmu, pendalaman ilmu, hilang karena faktor keturunan itu. Lahir tengah keluarga Islam, otomatis jadi Islam. Sholat lo, ngaji wang ngaji lo. Namun siapapun, mau dia keturunan Islam, mau dia masuk Islam karena betul-betul berjuang, sama hukum pada dirinya. Cukup rukun syarat dalami bahwa sholat itu adalah sebuah kebutuhan. Kita berharap kepada Allah. Dari sholat itu kita harus mendapat sesuatu dari Allah. Maka tidak segan kita bilang 70, 60, 50 tahun kita sholat. Apa yang kita dapat? Ayo 50 tahun. 5 kali 360 kali 50. Berapa kali awak sholat tuh? Berapa kali? Tidakkah Allah Ta'ala semestinya kalau sudah sebanyak itu sudah mensejahterakan kita semua? Kenapa terkadang sholat itu juga tidak menjadi penolong? Padahal Allah katakan jadikan penolongmu. Tetapi kenapa kadang sholat itu tidak bisa jadi penolong? Sholat kita kerjakan asal sholat saja. Padahal kaifiatnya itu ada di surat 29 ayat 45. Tidak juga kita disuruh sholat dulu. Kita disuruh belajar dulu. Apa ini pelajari? Pelajari sholat itu. Kenapa begini? Setidaknya ada 2 yang ditemukan dalam hadis cara angkat tangan. Satu lurus bahu, satu lurus telinga. Kalau ada yang lain kita tidak debat. Kita tidak cari-cari debat sini. Contoh yang bahu, daun telinga. Mankih itu kan ini. Yarpau yadaihi mankibaihi. Angkat tangan hingga daun telinga. Ada yang mengartikan 2 bahu. Kita tidak berdebat di sini. Biar pernah tidak kita melihat orang takbir? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Padahal jika ini angkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, kita angkat Allah Maha Besar, apa yang terkandung di dalam itu? Kok tiba-tiba angkat tangan bilang Allah Maha Besar? Caranya Allahu Akbar, jangan begitu. Kusuklah. Yarfa'u yadaihi, angkat tangannya, summa kabbara, baru takbir. Allahu Akbar. Jelaskan Allahu Akbar, maka Abu Bakar itu menggigil dia apabila sebut Allahu Akbar itu. Dan itu ciri keimanan pertama. Apabila disebut nama Allah, gemetar badannya, bergetar hatinya, gemetar badannya. Abu Bakar As-Siddiq itu bukan nabi. Dia sahabat nabi. Khulafahur Rasyidin. Bukan nabi dia. Nah, jadi dengan ini, forum ini mengajak kita bersama. Perbaiki ibadah penting itu. Kita umur 7 disuruh sholat.
Umur 10 nak mau lah boleh dipukul, berikan pelajaran. Setelah itu tidak ada lagi. Kecuali disuruh solat saja. Solat. Tidak ada umur lagi. Mati, yang ditanya dulu adalah solat. Iza solaha solahal jasad wasairu kullihi amalihi. Kalau solatnya bagus, selamat dia dan selamat seluruh amalnya. Lalu ada enggak orang solat itu berbuat jahat? Dia solat buat dosa, dia solat bantah-bantah aja, dia solat enggak teguran, aduh. Oh, lainnya. Seakan solat itu enggak nyambung. Saya bacakan ayatnya. Ayat surah 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah Allah turunkan kepadamu, Alkitab, Al-Quran. Dan dirikan salat. Baca dulu, baru salat. Sesungguhnya salat itu mencegah orang salat itu dari berbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar. Salat itu adalah ibadah yang paling utama dari ibadah yang lain. Sudah disebut salat itu mencegah orangnya dari berbuat keji dan mungkar. Ada ndak uang salat tunya masih ajo dia lihat sapo mangke dulu tapi ajo nyo punyo. Kami saja noh tudu. Sawit, timun, pitulo. Asalnya mangke dulu tapi ajo orang, inyo ambil roh. Ajo kajak siko. Ndak bonga-onga. Anak jawang tua. Minantu jo mintayo. Bata tangga. Nyo solat jo. Perbuatan yang Allah jijik buat jo. Kan ndak nyambung solat tu dah. Apa kata hadis? Kata Rasulullah, "Man lam tanhahu salatahu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad huda minallah." Barang siapa yang salatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan yang Allah tidak suka, keji dan mungkar, maka mereka akan terjauh dari Allah, terjauh dari petunjuk Allah. Kalau petunjuk di dunia ini Bapak Ibu, yang kita butuh itu petunjuk. Di akhirat kita butuh surga. Di dunia kita butuh petunjuk, di akhirat kita butuh surga. Orang yang mendapatkan surga itu adalah orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah, dan dia kerjakan hidayah itu. Kini kan kebanyakan orang yang menukar hidayah. Apa Allah ceritakan dalam surat 2? Ayat 211 itu. Wa may yubaddil ni'matallahi min ibadi min ba'di ma ja'athu fa innallaha sadidul iqab. Surat 2 ayat 211. Jangan kamu tukar nikmat Allah itu dengan keingkaran, sementara nikmat itu sudah kamu terima. Sesungguhnya siksa Allah itu amat keras. Fa innallaha sadidul iqab. Apa maknanya jika kamu tukar nikmat itu dengan kekufuran? Contoh, ciri keimanan pertama disebut nama Allah, Allah bergetar hatinya. Dengar azan dulu. Hayya 'alas salam. Mikodongo sekeliling kampung kau wah. Dengar enggak semua orang hayya 'alas salat itu? Dengar pasti dia ini azan tanda waktu masuk. Laki-laki hadirlah ke sini. Ndak kau main do dibuat kau jo lain deh. Ditukar nikmat yang sudah diterimanya dengan yang lain. Fa innallaha sadidul iqab. Tunggu azabku amat keras kata Allah Ta'ala. Padahal Allah janji, wallahu yahdi may yasha'u ila siratum mustaqim.
Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki dan diarahkan kepada jalan yang lurus. Kok solat tawijua, dosa tawijua, solat tawijua, babanta tawijua, ibadah tekun maksiatnya lancar gitu. Istighfar tawi dosa tambah ju gitu. Dikacau saja. Nah, inilah amal yang amal bukan amal orang soleh. Ini amal orang baik namanya. Apa salah satu contoh nih? Dan memang tidak pernah dan masoji lompek sudah. Dan sumbangan-sumbangan paling tak pancing bono hati kalau mendongau tu. Kawan tua dan sopan santun tak pernah menyakit. Cuma hati itu masih bawek solat bau. Ada tak orang seperti itu? Jalan soalang tobat kudian je lah. Dia satui masoji itu tak solat dah. Itu perbuatan baik namanya. Bukan perbuatan soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita menutupnya, berpesan dulu. Karena lebih banyak di dalam ko yang usia date 50 kah? Iya tiap. Anak mintu hari itu lah 50 itu berapa umur kah? 50 itu 51. Fokus sila menghadapi mati. Ulang balik, fokus menghadapi mati. Karena ndak akan bergeser saatnya dah. Pala yastakhiru, pala yastakdimun. Ndak bisa dimundur, ndak bisa dimajun. Wala yu'akhirallahu nafsan iza ajal. Datang saatnya tidak digeser ajal. Mati ya mati gitu. Fokuslah menghadapi mati itu. Malas tinggalkan, itu setan. Pasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah. Wa imma yazzagannaka minas syaitani nazghun fasta'iz billah. Dalam surah 23 Allah berfirman seperti itu, atau surah Al-Mu'minun. Datang malas bahasa ta'awuz sepat. Auzubillahi minasyaitonir auzubillahi minasyaitonir. Cak sakete amal penting itu, tapi kojonlah dengan rutin, itu yang Allah cintai. Ma ahabba ilallah. Apa amal yang Allah cintai itu? Wat'amuhu wa inkol. Amal itu sedikit tapi tawi. Kalau boleh salat tahajud harus berani. Jam 4 lah selesai ambil uduk tu. Atau jam 4 kuasa perampek lah selesai ambil uduk. Kojokan 4 rakaat 2 salam. Baca Al-Quran. Azan subuh pergi ke masoji. Pasti sehat. Tak pasti sakit, pasti sehat. Kuang lolok domem. Dah do cerita do. Paso. Perbaiki amalan wajib, tingkatkan yang sunnah-sunnah. Karena yang sunnah itu besok akan dijadikan penutup kekurangan dari amalan wajib. Kalau ditutui dia sunnah yang banyak masuk surga dah. Karena amalan wajib ditutui yang ciko cacat jo. Salat zuhur umpama, salat isya ada 4 rakaat atau 5 minit. Samini husuknya 4 minit bawa setan kono mano. Beko ada amalan wajib, amalan sunnah banyak, dia ambil tu dia Allah Taala batu tuin ke cakor wa. Laita tutui dia nya masuk surga tu. Masuk surga. Tapi kalau ndak tahu tutui dia nyoro, ajan cai di surga pasti di tempat citannya. Di surga itu memang semuanya di situ lengkap, di situ ada, disediakan bagi penghuni-penghuninya. Rokok ada rokok di sana. Ada rokok di surga. Kalau dikatakan semuanya ada, pasti ada rokok. Iya enggak? Tapi mana capi? Nak mau kok mana capi? Hah? Awak nak mau kok? Okok ada di surga. Tentu je capi, mana capi di surga? Mana pai? Kah? Dan nanya bu haram dah nyabu itu je nya. Di surga itu semuanya ada. Termasuk rokok, termasuk. Ada rokok di sana. Cuman kalau kita mau merokok, apinya terpasau dicek kena rokok. Tuh seseorang awak lemartin nyabu dan haram atau tidak, dan nanya nyabu haram gitu.
Cuman naniapi wa nak mokok di surga tapaswa picai kana rokok gitu. Nah, talaru nak cekok je sitana. Kalau nak cekok sitana jangan dia mokok kan begitu. Hukum terserah kita sama-sama lah. Dokter menghukumkan begini, agama hukumkan begini, subhatkah itu wallahu a'lam. Yang jelas kalau kita artikan rokok itu tidak baik bagi kita. Rokok itu vitamin atau racun? Hah? Wong nyawa racun gua ndak mokok cendo. Kalau kita katakan rokok itu racun, jangan bunuh diri kita sama racun. Makotala nafsahu bisamin fasamhu yahsahu nari jahannam. Jangan bunuh dirimu bersama racun. Tapi dokter kadang ada memerintahkan kita untuk merokok. Mokok jelas supaya hilang otong atau tinus. Atau tidak memacu copek gendut gitu. Mokok. Ada yang mokok alam kah? Beda sabatang kok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbaiki amalan wajib, tingkatkan yang sunnah, banyak baca Quran. Sekali lagi, fokuslah menghadapi kematian. Karena usia dati 50 tu, dati 60 tu, ndak ada lero. Kalau kan menjadi-jadi, memang menjadi-jadi, tua-tua keladi makin tua. Nah, tentu makin tua makin jadi. Lotio dia kan baninio jebadatu juang kawannya. Jen dia lihat-lihat. Fokus je lah menghadapi saat janji dengan Allah yang tidak akan pernah digeser. Mati adalah sebuah proses untuk menuju hidup kembali. Hidup sebuah proses untuk menuju mati. Ini duit gua proses menuju mati. Mati nanti sebuah proses untuk menuju hidup kembali. Hidup yang kedua itu setir sudah di tangan Allah Ta'ala itu. Perbanyaklah amal kebaikan dan amal soleh. Semoga timbangan kebaikan kita jauh lebih berat dari timbangan kejahatan. InsyaAllah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Warzuqna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma hasibna hisabay yasira. Allahumma hasibna hisabay yasira. Allahumma hasibna hisabay yasira. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.